Hasan, ayah kanker paru tahap akhir. Tolong bayar utang pada keluarga kami. Buka pintu, Paman San. San, aku mohon. Cepat buka pintu. Xiaogong, Ayah. sudah, lupakan saja. Mungkin Paman San tidak ada. Ayah, tahan sebentar. Aku pasti cari uang buat tolong. Aduh. Paman Sun. Ayah butuh uang buat obat. Kamu bisa bayar utang dulu. Aduh, Xiaogong, bukan kami tidak mau bantu. Tapi, rumah lagi tidak ada uang. Tapi kalian baru renovasi rumah. Baru selesai renovasi. Sekarang tidak ada uang lagi. Cari ke orang lain. Tapi, Paman Sun. Pergi, jangan bawa orang sakit kemari. Sialan, apa-apaan ini? Berani mati di depan rumahku? Aku lapor polisi sekarang. Pergi! Waktu pinjam uang, kalian tidak protes. Ayah, ini rumah terakhir. Aku paling dekat sama Paman Air. Dia pasti mau bantu kita. Beifang. Wah, ini kan Xiaogong. Kalian bawa keluarga segala. Ada apa ini? Paman Er, ayah butuh uang buat operasi. Dulu waktu renovasi rumah kalian, ayah kasih banyak uang, kamu bisa bayar uang itu? Kamu lihat aku lagi main mahjong, malah minta uang sekarang. Xu Yang, apa maksudmu? Dulu sikap kalian tidak begini. Menurutku, ayahmu sudah hidup cukup lama. Kalau mati itu sudah takdirnya. Menang. Rasakan. Hanya satu hal, hari ini bayar atau tidak. Lihat ini, mau pukul aku? Kakakku mau pukul aku. Aduh, pukul di sini. Ya. Jangan pukul, sudah. Cukup. Berhenti, jangan pukul. Paman Er, tolong bantu ayah. Aku mohon. Salahkan saja ayahmu yang bodoh. Uang itu apa? Uang itu nyawa. Ayahmu pinjamkan uang tanpa surat bukti. Salahkan saja diri sendiri. Haha. Kamu? Ayah, suamiku, ayah. Ayah? Ibu. Ayah, ini salahku. Tidak jaga kalian dengan baik. Kalau hidup lagi, pasti tidak akan biarkan ini. Masih hidup. Aku kembali ke masa lampau 3 hari sebelum rumah kena gusur. Syukur. Ibu, ayah, kalian masih hidup. Bagus sekali. Kamu kenapa? Siang begini bicara kacau. Aku cuma rindu kalian. Mungkin kamu masih mimpi. Ayo, ketemu Paman dan Bibi ketiga. Paman ketiga, bibi ketiga. Iya, itu keluarga mereka. Baru pulang dari kota. Sapa mereka? Dulu mereka pinjam 200.000. 10 tahun tidak bayar. Orang baik sering tertindas, lemah kalah. Kali ini aku ubah semua.
Hello, Paman dan Bibi. Sudah lama tidak jumpa. Xiaogong sudah besar. Haha. Ayo makan, nasi sudah dingin. Iya. Hei, begini. Aku baru beli rumah. Pakai banyak uang. Apa boleh? Mau pinjam uang lagi? Jangan harap. Paman, bantu keluarga kami. Paman, Bibi, tolong bantu keluarga kami. Aku segera lulus kuliah. Kami kerja dan nikah butuh uang. Paman, tolong bantu aku. Ini ada apa? Xiaogang, apa kalian tidak tabung uang nikah? Iya, mahar. Sekarang sangat mahal. Uang kami tetap tidak cukup. Bibi, jangan diam saja. Lihat keponakanmu. Jadi bujang selamanya. Dasar anak nakal. Kamu ngomong apa? Siapa bilang kita tak bisa nikah? Ayah, jangan bohong lagi. Aku dengar ayah ibu bilang bangkrut. Sekarang tidak ada uang beli sayur. Lalu ini? Sayur ini aku pungut di pasar pagi tadi. Telur ini ambil dari rumah tetangga. Jagung ini curi dari kebun. Minyak ini ambil dari selokan. Terus daging ini? Daging ini, Paman. Paman tahu daging naga di langit? Di sini daging tikus. Ini daging tikus? Iya. Paman, Bibi, kalian harus bantu aku. Kalau aku dapat kerja bagus dan istri baik, pasti aku akan ganti. Hei, bocah nakal! Sudah cukup main-mainnya. Masuk kamar sekarang. Paman, Bibi, tolong bantu aku. Bantu pemuda tampan ini. Dik, tadi mau ngomong apa? Aku tidak mau ngomong apa-apa. Kak, aku tiba-tiba ingat. Gas di rumah belum mati. Kami pergi dulu. Kami mau matiin gas. Kenapa pergi? Makanan ini belum dimakan. Ini. Pergi. Ayo makan. Haha. Masih berani makan? Sujud sekarang. Kenapa kamu suruh dia sujud? Cepat bangun. Kasih tahu ayah. Apa yang kamu buat hari ini? Ayah, aku buat ini demi keluarga. Paman ketika sudah sering pinjam uang keluarga, tak pernah bayar. Bayar apa? Dia itu saudara sendiri. Ayah belum mati. Di rumah ini, kapan giliran kamu yang atur? Ayah anggap dia saudara, dianggap ayah ATM. Aku takkan biarkan ayah ulang kesalahan serupa. Ayah, aku tanya, apa rumah kita mau gusur? Kamu tahu dari mana? Ayah tidak usah peduli. Aku cuma tanya satu hal. Kalau ayah anggap aku anak, jangan kasih tahu soal gusur termasuk ke saudara sendiri. Kok berani bicara begitu? Aku bukan mau adu domba. Pepatah itu benar. Jangan punya niat buruk. Namun harus selalu waspada. Uang ganti rugi itu besar. Ayah yakin mereka tidak iri? Anak kita benar. Jangan pamer harta. Itu lebih baik. Suzanne, kenapa kamu jadi pelit juga? Kamu bilang aku pelit, adik-adikmu. Selama bertahun-tahun, sudah pinjam uang kita. Hampir 100 juta rupiah. Apa aku pernah protes? Sekarang aku mau kamu diam. Sikapmu tetap begini. Kalau tidak bisa, kita cerai. Kamu? Ya sudah, aku dengar kalian soal ganti rugi itu. Aku tidak bakal kasih tahu. Begitu sudah cukup? Bagus. Sekarang kita bisa makan. Makan. Ibu akan cerai kalau ayah berani pukul kamu. Hari ketiga, baru saja aku transfer 100 juta rupiah. Kamu butuh uang buat rumah? Pakai saja uang itu. Aduh, keluarga kak besar ini, apa rencana mereka? Kemarin katanya bangkrut. Keluarga kak besar pasti bangkrut. Pikirkan dulu, saat ada uang, langsung dia kasih saja. Banyak tingkah sekarang. Uang ini hasil kerja keras, kan? Jadi uangnya ambil tidak? Ambil saja. Kita memang perlukan. Kak besar, kan bangkrut, apakah kita ambil? Dia bangkrut sama kita, apa urusannya? Bukan kita sebabnya. Lagi pula, kita ini bantu simpan uang dia supaya tidak habis saja. Hei suamiku, kamu pintar cari alasan, haha. Tapi kalau tidak bangkrut? Kamu benar juga. Aku tanya dulu. Kedua, kamu sudah dengar? Kak besar bangkrut. Tidak tahu, dia tidak bilang.
Kenapa bisa? Aku dan Sujuan ke sana. Hey, dengar cerita kamu, si Kak Besar itu mungkin benar sudah bangkrut. Memang begitu. Hey, Kak Besar telepon. Apa dia mau pinjam uang? Mungkin saja. Aku tidak mau angkat. Adik ketiga, kamu juga jangan kasih pinjam uang. Tenang saja, Kak kedua. Aku ngerti. Kak Besar. Kak Besar. Akhirnya kamu begini juga. Aduh, kenapa tidak angkat? Sudah jelas, pasti paman kedua sudah beritahu paman ketiga. Tahu kita bangkrut, semua langsung kabur. Jika bicara begitu lagi, kamu bukan anakku. Ngomong kosong. Kita semua saudara. Tak mungkin mereka jahat. Pokoknya aku sudah pilih. Nanti aku kasih tahu mereka. Kita tidak bangkrut. Malah dapat uang gusuran. Supaya para paman tenang. Ayah. 3 depan lalu, ayah kasih tahu kabar itu. Saudara terus pinjam uang hingga tabungan habis, sampai tak ada uang berobat. Kali ini ayah harus lihat sifat asli para saudara itu hindari tragedi ini. Aku bilang, orang ini pasti... Ini kan kakak sepupuku. Kata paman ketiga benar. Keluarga tertua benar-benar bangkrut. Sekarang semua sudah siap, menunggu waktu saja. Xiaohua, dengar keluarga tertua bangkrut. Anaknya pungut sampah di desa. Mungkin uang makan pun habis. Makanya dia cari sampah. Nanti kalau mereka datang... Bagaimana kalau mereka pinjam uang? Kakak kedua, kakak ketiga. Kita kasih pinjam tidak? Uang ini jangan kasih pinjam. Mereka sudah bangkrut. Kalau kasih pinjam mereka, uang tidak akan balik. Benar juga. Kita harus tutup mulut. Bilang tidak ada uang. Orangnya datang, jangan bicara. Aduh, kakak sudah datang. Haha, masuk, silakan masuk. Haha, kamu lihat itu? Saudara sejati ini tahu kalau kita bangkrut, sikap mereka tetap sama, sengaja simpan kursi utama. Ini baru namanya gengsi. Nak, kamu masih picik. Haha, nanti kamu nangis. Adik kedua, kamu sedang apa? Aduh, kakak tertua. Aha, lihat otak aku. Aku lupa pesan kursi. Lupa pesan kursi, kita 3 orang hidup. Kamu bisa lupa. Aduh, kakak ipar. Ini bukan salah aku. Lihat keluarga besar ini. Tidak mungkin tunggu kalian. Benar. Jangan buat tunggu. Bagaimana kalau kita... Kakak, maaf. Sabar dulu. Ayo, duduk sana saja. Xiu Yang, bungkus makan buat kamu. Yes, siap. Kamu. Duduk manapun sama. Tempat sepi itu bagus. Ayo jalan. Lihat apa adik buat. Ini kata kamu, saudara. Kita tidak boleh semeja. Maafkan mereka. Kita yang telat datang. Makan di mana saja. Jangan pilih-pilih. Apa urusan telat dulu? Saat mereka telat, kita tunggu mereka sampai. Keluarga besar ya. Tidak mungkin tunggu kita. Adik kedua terpaksa. Makan datang. Ayo. Ponakan. Apa maksud pakai ini? Kasih sisa makanan anjing buat ibu kita. Bibi, makan anjing juga sisa manusia. Siapa suruh kalian datang telat? Apa? Harus masak khusus buat kalian? Aduh. Jangan banyak omong. Jangan serius sama anak kecil. Aduh. Kakak ipar, jangan rusak suasana. Xiu Yang, kenapa bicara begitu sama Bibi? Bibi, maaf. Aduh. Lihat Xiu Yang sudah dewasa. Iya, benar. Keluarga kita. Cuman anak ini yang sukses. Kakak ipar, soal keluarga kalian bangkrut, satu desa sudah tahu. Cuma keluarga kami, masih ingat hubungan saudara? Ajak kalian makan, jangan tidak tahu diri. Apa maksud kamu? Kasih kami sisa makan ini. Kami harus terima kasih. Kakak ipar, masih untung bisa makan. Mungkin beberapa hari lagi kalian semua harus minta makan di jalan. Ibu, aku sudah bilang. Mereka orang tidak tahu untung. Saat butuh bantuan kita, bicara manis sekali. Sekarang kita susah. Semua tidak anggap kita manusia. Kalian buat begini. Apa kalian punya hati? Sudah, kakak ipar. Coba tanya hati kamu.
Kamu bantu kami cuma demi gengsi kamu. Rasa diri dari pahlawan? Benar. Biar semua orang nilai kami niat baik. Ajak dia makan, malah dia serang. Siapa yang tidak punya hati? Cukup kalian berdua. Masih kurang buat malu? Duduk. Ciligo, kamu pihak mana? Mereka sudah injak kita. Kamu masih saja pengecut. Niat mereka itu baik. Ajak kita makan. Kamu malah banyak pilih. Lagi pula, kita memang telat. Jika salah harus jujur. Berani tanggung semua. Kenapa kamu terus bahas ini sih? Kamu, Ibu, tenang dulu. Duduk dulu. Sebentar lagi ya. Aku yakin ayah paham mereka. iya, ibu dengar kamu. Sudah, ayo makan semuanya. Hari ini sungguh ceria. Ayo, semua ayo minum. Ayo. Ayo, kakak, ayo minum. Lau apa maksudmu? Tidak ada niat lain. Cuma mau coba rasanya. Gimana rasanya di atas? Ternyata rasanya enak juga. Ciligo, kamu tekan aku dan Lausan. Sudah lama, pasti nyaman sekali. Aku kakakmu. Gelas aku taruh atas. Wajar saja. Lihat situasi sekarang. Masih sok jadi kakak. Keluarga kamu sudah bangkrut. Jangan sok kaya lagi. Benar. Kakak, orang itu harus tahu diri. Kamu sudah melarat. Sadar posisi kamu sekarang. Jadi naga, kamu tunduk. Jadi macan, kamu tiarap. Apa kalian lupa? Ayah pergi cepat. Aku kerja 3 tempat. Asuh kalian bareng ibu. Kan bareng ibu, bukan kamu sendiri. Apa maksud bantu kami? Kamu cuma incar harta orang tua kita. Kamu kakak, kamu hebat. Kamu sok suci. Pas kamu kasih uang, kamu merasa bangga. Kamu pikir tanpa kamu, kami jadi pengemis? Aku tidak begitu. Kenapa kalian pikir begitu? Cukup. Kamu sudah bangkrut. Jangan sok baik lagi. Kamu mau pinjam uang? Kakak, aku masih ingat kakak. Hari ini, di depan semua orang, bungkuk, dan tuang minum, aku bisa pikir lagi. Pinjam uang 100.000, bantu lewat masa sulit. Dulu aku kasih modal. Kalian kaya karena itu. Hasil kerja keras aku. Adik pakai hati nurani. Ayah lihat sendiri. Ini cuma jebakan. Mereka cuma mau buat ayah malu saja. Ayah, ibu, ayo pergi. Jangan buang waktu. Buang-buang waktu dengan orang ini. Tunggu. Berani maki ayah aku kalau hari ini tidak minta maaf. Tidak usah pergi. Apa? Surat pindah sudah turun. Ganti rugi 10 juta. Iya, aku kabari Li Guojia. Jangan ada yang pergi. Ayah, ini yang kamu sebut kerabat. Mereka semua sudah banyak 5 di keluarga kita. Tapi sekarang gimana? Mereka tonton penderitaan kita. Nak, kamu benar. Aku sudah lihat jelas sifat asli mereka. Ayo kita pergi. Paman, kalau cara halus nggak mempan, Ganti cara minta maaf. Ayah, Pak Tua. Kamu diam saja. Kamu sujud minta maaf. Adik, dia itu kakak kalian. Kenapa kalian suruh dia sujud? Salah sendiri kalian bangkrut. Miskin itu dosa. Orang miskin harus sujud. Kakak cuma minta maaf. Kamu gak bakal rugi. Kamu salah. Aku aja. Kak, kami sudah lama lain kau. Kamu sudah nikmatin semuanya. Sekarang kami minta kamu sujud. Emang kenapa? Kakak itu pengganti ayah. Kakak yang rawat kalian. Kenapa kalian tega? Gak punya hati. Xu Xiaohua? Aku gak mau sujud. Jangan salahin aku kalau aku nggak pandang bulu. Xiaogong. Kita semua keluarga. Kenapa kalian sekejam ini? Apa kalian lupa? Aku kerja keras siang malam. Aku biayain sekolah kalian.
Siapa bilang kita keluarga? Aku tanya sekali lagi, kamu mau sujud atau enggak? Iya, aku sujud. Jangan sentuh Xiaogong. Ayah jangan sujud. Jangan. Cepat berhenti. Cepat berhenti, cepat henti. Ini Pak Direktur Shu. Kenapa dia datang? Oh, kalian sedang apa di sini? Lagi beres urusan keluarga. Apa kabar? Pak Direktur Shu bisa datang? Xiaogong, ayah tidak guna. Ayah minta maaf. Ayo kita pulang. Li Guo, tunggu. Aku ada urusan. Pak Direktur Shu mungkin mau kasih tahu ayah soal rumah itu. Mending hari ini saja, biar ayah dan para vampir putus hubungan total. Pak Direktur Shu, urusan Bapak nanti saja. Kebetulan ayah ada di sini, jadi saksi buat kita. Jadi saksi apa? Kalian sekeluarga ribut begini. Kalian kan satu keluarga. Bisa bicara baik-baik. Tidak perlu. Mulai sekarang, aku dan keluarga Shu Li Guo bukan lagi satu keluarga. Shulawer, kenapa marah banget hari ini? Paman kedua, Paman yakin mau dengan kami putus hubungan? Yakin dan tidak sesal. Keluarga kalian itu sampah pemulung bau. Satu marga dengan kalian, aku rasa mau sekali. Hari ini, di depan Pak Direktur Shu, keluarga Shu Li Guo dan kami tidak ada hubungan lagi. Nanti, jangan injak rumah kami lagi. Oke, sepakat. Pak Direktur Shu, lanjut tadi. Bapak kesini ada apa? Aku kesini mau kasih kalian kabar baik. Asal desa tidak cari masalah, kabar baik apa lagi? Ini surat bongkar rumah dari pusat. Keluarga Shu kalian, ada rumah yang mau bongkar. Nilainya 10 juta. 10 juta. Rumah kita mau digusur, ayah. Kita akan kaya raya. Aku sudah bilang, keluarga baik dapat banyak berkah. Balasan sudah tiba. Anak kedua, kalian sedang sangat untung. Uang gusur sebanyak ini bukan cuma di desa, bahkan di kota pun orang lain tidak bakal bisa tanding kalian. Kakak kedua, jangan lupa sama si bungsu. Santai aja. Asal aku bisa makan, kalian pasti bisa minum. Stop. Siapa bilang rumah kalian? Itu rumah kami. Benar, rumah kami juga. Sering doa dan buat baik. Bukan rumah kakak kedua. Pasti itu rumah kita. Bukan rumah kalian. Apa mungkin rumah si Sulong? Kamu benar, itu rumah si Sulongmu. Sini, lihat. Ini surat gusur itu. Uang, itu ada 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Shugong, kalau oke, langsung tanda tangan. 10 juta. Ini baru benar untung. Keluarga aku punya banyak uang. Kalian semua tidak bakal pernah bisa tanding aku. Tunggu sebentar. Tulisan ini tidak bisa tanda tangan. Jangan tanda tangan. Mengapa dilarang? Karena ada hal tidak beres. Tidak beres? Apa yang salah? Kamu masih muda, jangan asal bicara. Ini perintah bos. Harga mati. Ragu sama pejabat? Kan sudah aku bilang, pasti kamu Shu Li Guo. Kamu sogok Pak Shu. Benar. Gusur itu masalah besar. Kami tidak pernah dengar. Iya, benar begitu. Shu Li Guo. Dasar tua bangka. Kamu tampak jujur, tetapi main belakang. Aku lapor kamu ke desa. Bisa sampai ke kota, sampai ke pusat juga. Pokoknya kau terima akibat. Hei, Shilosan. Ayo kita pergi. Kita tetangga lama, jangan fitnah aku. Sembarangan saja. Lihat yang jelas. Ini dokumen resmi, bos. Hitam di atas putih, tulis sangat jelas. Coba lihat. Tidak bisa. Kamu harus beri alasan. Mau digusur? Gusur rumah kami juga? Jika tidak, jangan harap pergi. Kalian berdua memang bajingan. Intinya, kontrak ganti rugi sudah aku berikan. Li Guo, simpan baik-baik. Tanda tangan, lalu kumpul. Ayo kita pergi. Lau Er, ini salahmu. Kamu suruh lawan Lauda. Uang ganti rugi itu aku harus dapat jatah. Lau San, jaga mulut kamu. Jangan pukul. Sudah. Jangan pukul. Susan, Xiaogong, kalian bilang kontrak ini, apakah kita tanda tangan? Kamu anak sulung, kalau hari ini kamu tidak bagi setengah uang ganti rugi itu, aku bakal mati depan kamu. Nenek. Dosa sekali.
dosa sekali. Kenapa aku punya anak durhaka seperti kamu? Kamu puas kalau aku mati. Apa benar begitu? Ibu. Kakak, sudah setua ini kamu mau paksa ibu mati dulu baru setuju? Kami ini adikmu. Kamu kan kaya, bagi kami setengah. Wajar kan? Iya. Aku bagi apa belum cukup. Nenek jadi pilih kasih karena uang kompensasi ini. Ankam ayah pakai nyawa, biar dua keluarga itu keras. Ayah, aku boleh biarkan pulang kesalahan. Ayah, kita tidak perlu ambil uang ini. Kalian lihat tulisan ini. Pakai tanah kita ini buat bangun kuil desa. Ini amal besar. Cari uang dari sini bisa bawa sial. Lagi pula sekarang di desa semua orang iri kita. Kita tidak perlu demi uang sesaat bikin warga marah. Nanti ke depannya orang desa mungkin bakal buat susah. Benar juga. Ayah, ibu tenang saja. Meski tanpa uang ini, aku pasti bikin kalian bahagia. Bagus, anakku sudah besar, sudah tanggung jawab. Ayah percaya kamu. Ketua Shu, aku sudah pikir. Soal kontrak ini, kami tanda tangan. Tidak perlu uang kompensasi. Anggap keluarga kami. Bantu desa. 10 juta itu banyak. Ligo, kalian sudah yakin? Iya, sudah yakin. Bagus, tenang saja. Aku pasti lapor. Kalian contoh keluarga. Aduh ini... Kamu tengah malam malah gelisah begini. Bikin tidak bisa tidur. Sama tiga saudara, kenapa cuma mereka pilih? Pasti ada main. Kan aku sudah bilang, ini perintah dari atas. Mana ada main. Jangan tiru keluarga kakak, tidak masuk akal. Aku tidak peduli. Kita harus dapat bagian. Besok temu nenek itu, beli banyak buah. Nenek itu mudah bujuk. Bicara manis, dia pasti luli. Lihat kelakuan kamu. Aku buat demi rumah. Apa kamu dengar? Aku dengar, tidurlah sudah. Apakah kamu masih marah sama kakak? Hai Lausan, masih marah padaku? Saya enggan bicara dengan orang licik kayak kamu. Paham? Lausan, pernah tahu kenapa kamu tak pernah sukses? Hati kamu terlalu kecil. Shu, Shao, Chang. Kamu mau cari masalah lagi? Dengar aku bicara dulu. Lausan, musuh dari musuh itu teman. Saat ini yang terpenting, ambil uang ganti rugi itu dari tangan Lauda. Kita kerjasama saja lebih baik daripada sendiri. Kamu setuju? Baik. Sebelum uang itu kembali, kita kerjasama dulu. Uang sudah dibagi rata, pergi sendiri saja. Aku tak mau kenal lagi. Jangan kontak lagi. Oke? Iya. Ibu. Lausan, kenapa kalian pulang? Kan ibu sudah bilang ibu tidak butuh apa-apa. Ring saja tengok ibu. Aduh. Duduk. Ibu harus urus Lauda. Dia sekarang sudah keterlaluan. Ada apa ini? Lauda jahat ke kalian? Ibu tidak tahu. Dia suap Pak Shu desa untuk klaim ganti rugi. Dia mau ambil semua uang ganti rugi itu. Ibu tanah ini punya ibu dan ayah. Kerja keras seumur hidup. Kenapa hanya keluarga Lauda yang dapat 10 juta? Kalian bilang apa? Rumah milik Ligo itu ganti rugi 10 juta. Memang benar. Dia tahu kita tidak mampu. Kakak tidak bagi uang sepeser pun. Benar, Ibu. Coba ibu pikir, 10 juta itu harus dibagi rata dengan Ku dan Lausan. Dulu dia bangun rumah, aku dan Lausan sudah bantu. Kakak itu sungguh keterlaluan. Kalian berdua adik kandungnya. Yang juga keponakan kandungnya. Kalau tidak andal kalian, apa mau andal anak tidak bergunanya itu? Ya, Ibu. Aku dan Shu Juan sudah beli rumah di kota. Pengeluaran di sana besar sekali. Uangku lagi tipis. Kalau tidak, sudah jemput ibu. Kalian punya niat ini. Ibu sudah senang. Ibu yang juga bilang, nanti ibu tinggal bersama kami saja. Saat dia sudah kerja, mau ajak ibu keliling dunia. Yang anak baik, ibu tidak sia-sia sayang dia. Ibu, tentang uang ganti rugi itu, kalau bagi ke aku dan Lausan, kami bakal di desa bangun gedung untuk ibu. Minimal 5 lantai. Biar orang desa semua iri pada ibu. 5 lantai? Tinggi sekali. Benar, kakak sangat egois. Hanya pikir kesenangan sendiri, tidak peduli nasib keluarga. Sikap dia itu, apa pantas jadi kakak tertua? Benar, Ibu. So, rumah digusur, kabar baiknya, dia tidak cerita ke ibu. Kalau anak sukses, ibu pasti ikut senang. Mana mungkin dia cerita?
Takut ibu minta uang. Tidak mau urus ibu. Ayah pergi terlalu cepat. Ibu sendiri susah payah besar kami bertiga. Tapi kakak itu Kakak benar-benar keterlaluan. Aku harus tegur dia. Kakak, ibu kurang sehat. Kamu segera pulang sekarang. aku tahu. Anakku cepat keluar. Nenek kamu lagi sakit. Ayo kita jenguk dia. Nenek tidak pernah telepon kamu. Kenapa rumah kita digusur? Kenapa dia jadi sakit? Pasti tidak semudah itu. Anak ini tidak sopan. Nenek tak mungkin pura-pura sakit buat bohong kita. Cepat. Nenek pasti tahu soal gusur itu. Yang harus tiba tak terhindar. Ayah mungkin akan kecewa lagi. Ibu. Bukannya ibu lagi sakit. Ini... Sujud kamu? Ibu, kenapa ini? Jangan panggil aku. Apa aku masih ibu kamu? Kenapa ibu ngomong gitu? Aku langsung datang pas ada telepon. Aku tidak tahu salah apa. Tidak tahu salah apa. Sujud depan ayah kamu. Pikir baik-baik. Anak kedua, ambil rotan itu. Ibu, apa salah Ligo sebenarnya? Ibu jangan asal tuduh. Saya mau hukum dia. Kalau kakak tidak tahu, aku akan kasih tahu. Uang ganti rugi sebanyak itu, kenapa kamu ambil sendiri? Jangan lupa, tanah ini warisan dari orang tua, bukan punya keluarga kamu saja. Ibu, semua tidak seperti itu. Setuju ya? Bagi rata uang itu. Aku tidak bisa janji karena aku belum dapat uangnya. Kamu benar-benar keras kepala. Sebagai anak, kamu durhaka. Sebagai kakak tertua, kamu tidak peduli adikmu. Kenapa aku punya anak jahat? Kurang, durhaka, tak tahu diri. Ibu, jika ibu pikir begitu, aku tak bisa berkata apa-apa. Kalau pukul aku hari ini bisa buat ibu tenang, aku terima hukum ini. Hari ini, depan ayah kamu, aku akan beri pelajaran. Ayah, semoga sakit hari ini. Ayah bisa sadar pilih kasih nenek. Cukup, Ibu. Kau mau apa lagi? Bunuh saja kami berdua. Cukup. Aku berani lawan Julie Guo. Ini hasil kamu didik anak. Kamu mau pukul nenek ini? Xiaogong, mundur. Li Guo, hari ini depan ayah kamu, minta maaf pada adik kamu. Terus bagi uang gusur itu bagi rata buat mereka. Biar masalah ini selesai. Kalau tidak, mulai sekarang, ibu tidak punya anak kamu. Nenek, kenapa nenek pilih kasih? Paman kedua bisnis sendiri dapat banyak uang juga. Kenapa cuma kas ayah? Kurang ajar! Jangan asal bicara. Bisnisku cuma usaha kecil. Tiap hari mohon ke orang. Rendah diri depan orang. Cuma cukup buat makan. Beda jauh sama uang ayah. Benar. Ibu, tujuan itu selalu penuh aku tidak kerja. Dia sering ancam mau cerai. Kakak, bantu adik-adik kamu. Li Guo, kamu anak sulung. Kakak itu ganti ayah. Jaga adik itu tugas kamu. Memang sudah tugas kamu. Sekarang kamu sudah kaya, harus bagi rata ke adik. Ibu, bukan aku tidak mau. Aku tidak punya uang itu. Itu hasil suruh kamu tanda tangan kontrak depan warga. Kamu masih bohong pada ibu. Sulit gua. Apa demi uang itu kamu buang ibu? Aduh, kenapa ibu asuh anak? Anak tidak tahu untung. Aku mau mati saja. Aku tidak mau hidup. Ibu? Ibu. Julie gua. Kamu mau lihat ibu mati? Ibu, aku benar tidak ambil uang. Kalau belum, kasih surat tanah. Cari direktur Shu. Ini
Bukan seperti yang kamu pikir. Lauer, Lausan, kalian tenang dulu. Aku harus tenang. Aku tenang biar kamu bagi uang. Kamu bilang belum ambil. Minta surat tanah itu. Kita mau ambil. Kamu tidak mau. Kak, apa kamu sengaja pun? Kak, kenapa kamu begini? Apa di mata kamu uang lebih penting dari adikku? Lauer, Lausan, kakak jahat. Tidak rasa bersalah bicara begitu. Tidak jahat, tapi kamu tidak bagi. Kamu senang kalau tujuan cerai? Tidak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Aku malu sekali nanti. Liguo, cepat kasih surat tanah itu. Kasih kepada dua adikmu. Hahaha, begini saja. Kalau kamu kasih surat itu, tidak perlu urus masa tua ibu. Bagaimana? Mau tidak? Aku mohon padamu. Ibu, Lauer, Lausan, jika aku beri surat itu, kalian urus ibu kan? Ibu yang sudah bicara. Nanti kami yang urus ibu. Tujuan mau ibu hidup senang? Sudah lihat? Liguo, kasih saja surat itu. Masa tua ibu bukan urusanmu. ya. Kasih. Hehehe. Wah, kita kaya. Wah, hahaha. Nanti akan nangis habis ini. Ada orang? Pak Direktur Shu, surat tanah ini kasih uang ganti rugi saja. Shuli gua tidak bicara. Dia sudah sumbang uang itu. Kamu bicara? Kamu bicara apa tadi? Ketua Shu, Liguo benar sumbang semua uang ginsur. Mana mungkin aku bohong. Lihat saja, aku wakil komite desa. Saya antar plakat ini. Tulus dan adil. Budi sangat luhur. Ibu tua, anak kamu hebat sekali. Kami bicara lama. Mana Liguo? Ketua Shu, kami sudah terima plakat ini. Liguo sudah buat baik. Aku senang buat dia. Lebih baik kamu pergi dulu. Nanti aku kasih ke Liguo. Iya, baiklah. Aku pergi dulu. Liguo, kenapa lukanya parah? Cepat bangun. Masalah ini karena penggusuran. Ketua Shu, maaf aku buat kamu malu. Liguo abaikan diri sendiri. Dia berkorban demi warga. Dia bantu seluruh desa Shuja. Kalian bikin dia begini. Itu uang 10 juta. Kenapa? Kakak pertama yang bangkrut mau sumbang uang. Kamu kira semua orang mata duitan sepertimu? Jangan pura-pura di sini. Kamu pasti ambil uang kakak. Kamu sedang acting depan aku. Apa? Bicara harus ada bukti. Awas aku lapor kamu fitnah. Kamu mau ancam siapa? Pikir ibu dan adik bodoh? Aku bukan orang bodoh. Kamu cuma bawa pasar jelek. Mau coba tipu aku? Syukurlah, yang Direktur Shu orang bersih. Kamu jangan fitnah dia. Ini tanah milik keluarga Shu, tapi cuma kamu dapat uang. Kamu bilang tidak sekongkol? Shu Lauer, kalau kamu putar balik fakta, jangan salah aku kalau kasar. Kamu sangat kerja keras. Bantu kakakku acting. Berapa dia bayar kamu? Gimana kalau begini? Kasih uang ganti rugi itu, aku bayar 2 kali lipat. Lihat pakai mata kamu. Surat ini tanda tangan wali kota. Siapa berani palsu surat itu? Tidak mungkin. Bangun aula leluhur, buat sekarang jasa abadi. Jasa besar begini, masuk ke pohon keluarga, apalagi tanah gusur itu milik Suligwo. Dia bebas mau buat apa, bukan urusan kamu. Suligwo, ayo kita pergi. Luka ini parah sekali, kita harus segera rawat. Apa mungkin kita salah sangka pada kakak?
Gak mungkin, Bu. Kakak memang egois. Dia mau ambil sendiri uang gusuran. Tadi dia cuma acting derita saja. Bu, kakak kedua tahu banyak hal. Omongan dia pasti benar. Kakak tahu dia bakal kaya raya. Dia takut kita jadi beban, jadi mau putus. Ibu sudah tahu watak si sulung. Dia memang tidak bisa kita andal. Nak kedua, nak ketiga, ibu sekarang cuma harap sama kalian. Kalian bisa pegang janji. Pasti, Bu. Ibu, aku harus pergi sekarang. Nanti aku diskusi dulu sama Bungsu. Aku pergi dulu. Xiaohua katanya yang mau jemput ibu. Ibu mau ikut ibu pulang. Ibu, lain kali saja. Lain kali saja. Ayo pergi. Ibu tunggu kamu di rumah. Jemput ibu kalau sudah beres. Adik ketiga. Lihat, hari sudah mau gelap. Ayo traktir aku makan. Kerja belum beres, malah mau makan. Makan saja sampai mati. Kamu berani bicara begitu sama kakak? Dasar tidak guna. Ayah, kita tidak kurang uang. Aku segera lulus kuliah, nanti aku bisa bantu kalian besarkan usaha kita. Hidup kita bakal makin baik. Paman, dia benar ambil uang ganti rugi itu buat bangun kuil? Tidak bisa. Pasti ada masalah. Aku tidak percaya. Ini 10 juta. Orang biasa tidak bisa dapat uang sebanyak ini. Benar. Shugong segera lulus juga. Lulus cari kerja, cari istri, butuh banyak uang. Apa? Dia tega biarkan anak tidak dapat kerja bagus, tidak dapat istri. Tidak mungkin. Paman bukan orang suci. Mana mungkin tidak egois. Aku tahu. Keluarga mereka ingin bangun kuil. Demi nama baik. Kalau punya nama, pasti dapat hati orang. Itu bisa jadi uang. Benar? Pasti begitu. Paman, pakai uang itu buat beli hati orang. Kita jangan biarkan mereka ambil semua untung. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Tapi bangun kuil butuh banyak uang. Aku punya apa? Buat lawan 10 juta paman. Aku ada ide. Kamu ini bikin kaget saja. Kamu bicara yang benar. Ayah, dengar aku dulu. Begini, kasih uang juga ya. Sebarkan berita itu. Bilang balai leluhur ini dibangun keluarga kita. Orang takkan tahu jumlah uangmu. Mereka bakal pikir balai ini hasil uang kita. Aduh, kalau begini, Pak D cuma kerja saja, buat kita untung. Bukan cuma itu. Kalau nama kita bagus, saat itu nanti keluarga kita di desa, orang bakal anggap suci. Tapi keluarga Pak D cuma jadi tikus kat. Orang bakal benci. Kamu ini pintar juga kamu. Ayah, coba bilang ide aku ini bagus. Kamu memang anak ayah. Masalah ini jangan tunda lagi. Besok pagi kita temu warga untuk sebar cerita. Warga desa semua, balai baru ini pakai uang siapa? Paman Xiaohua. Yang keluarga kalian di desa memang hebat. Bantu warga buka usaha cari uang. Juga ternyata jaga arwah leluhur juga. Benar begitu? Benar. Pasti begitu. Paman Xiaohua, tenang saja. Nanti kalau balai jadi, aku suruh ayah aku bakal puji kalian. Jangan sungkan. Kenapa ayah ibu panggil aku? Sini, anakku. Ayah, kalian lagi apa? Xiaogong, kamu segera lulus sekolah. Di kartu ini ada 300.000. Ayah dan ibu sudah simpan untuk kamu. Sekarang aku kasih kamu, mau buka usaha, beli mobil atau rumah, semua boleh. Kamu ambil untuk pakai. Ayah, ibu, kalian sudah jaga aku. Sudah habis banyak uang. Aku tidak bisa ambil. Kalian simpan saja untuk masa tua kalian. Tenang saja, anak kalian ini meski bukan orang hebat, tapi bisa cari makan. Xiaogong, ibu tahu kamu bisa kelola uang. Nanti pakai uang, cari uang, hidup mandiri.
Sayang orang tua, bantu orang lain. Terima kasih ayah, ibu. Cepat bangun. Lauer, Kamu! Ayah. Ayah. Sayang. Ayah. Ayah. Ibu! Ibu! Ibu. Ayah, ibu, kali ini aku pakai uangnya. Ubah nasib keluarga kita. Saham dulu melonjak tinggi. Uang dari orang tua aku taruh di saham. Sekarang untung besar. Rumah ini bakal kena gusur. Waktu beli rumah di kota, jauh dari kerabat parasit makin jauh lagi. Halo, ibu, aku dan ayah datang. Aku bawa hadiah. Iya. Lau Shu, cepat telepon anak kita. Tanya dia sampai mana. Ayah, ibu, aku pulang. Cepat cuci tangan. Ayo kita makan. Jangan buru-buru, coba kalian tebak aku bawa kado apa? kado? Coba tebak ayo. Kamu beli baju baru. Salah, tebak lagi. Itu kalung? Oh salah, aku tahu. Kamu beli ponsel buat ibu. Masih salah. Ayah, coba ayah tebak. Jangan-jangan kamu beli mobil, mau ajak ayah ibu pergi jalan-jalan? Masih salah. Ada hal lebih besar. Anak ini malah bikin penasaran. Cepat bilang. Tutup mata dulu. Iya. Cepat lihat. Apa? Nak, jujur sama ibu. Dapat uang dari mana? Jangan-jangan kamu buat jahat? Ayah dan ibu cuma punya kamu. Jangan buat kami takut. Ayah, ibu tenang saja. Rumah ini pakai uang kalian untuk main saham. Sudah aku bilang, aku akan buat kalian hidup nyaman. Besok pindah saja. Dengar tidak Sutra? Nak suruh kita pindah. Xiaogong, akar kita di desa. Benar mau pindah? Harus pindah. Ayah, kamu lupa nenek, paman 2 dan 3. Kalau mau tinggal, biar mereka press kamu. Aku tidak mau. Kalau tidak pindah, Aku pindah sendiri. Iya, sudah. Rumah ini mau roboh. Ayah pamit tetangga dulu. Besok kita pindah. Sebulan kemudian. Halo. Lego, kuil sudah jadi. Buat harga kalian, aku mau ukir nama keluarga kalian di atas. Iya. Repotin ketua Su saja. Kebaikan keluargamu harus diketahui. Resmian besok, kamu harus datang. Iya. Tenang saja, pasti datang. Ayah, kok santai minum teh? Selama aku pergi, paman pertama sudah beli rumah kota. Iya, mereka sudah pindah sebulan. Pantas kuil desa bisa cepat jadi. Kan sudah aku bilang, paman cuma cari nama. Bukan. Rumah di Taman Tianxin paling mewah di kota. Harganya pasti mahal sekali. Uang ganti rugi itu pasti tidak sumbang. Mana mungkin bisa beli rumah? Sialan kamu. Sulit gua. Dia berani tipu aku. Biar aku kasih pelajaran. Ayah, Shugong juga jangan kasih ampun dia. Kita hancurin nama mereka. Biar selamanya mereka nanggung malu. Iya. Santua, dengar aku dulu. Keluarga paman tidak sumbang uang. Rapat darurat di kabupaten hari ini batal. Kali ini, kamu bantu pimpin acara di aula. Ah iya. Acara hari ini
untuk beri penghargaan bagi yang berjasa. Keluarga punya jasa. Jangan nakal, jangan bikin kacau. Ayah tenang saja. Tugas pasti beres. Kalau kamu buat masalah, aku hajar kamu. Aduh, dengar-dengar aula ini, Xiaohua yang sumbang uang bangun. Xiaohua, kamu hebat sekali. Jasamu besar sekali. Kan memang begitu. Xiaohua memang murah hati yang juga berhasil. Pantas saja mereka kaya raya pasti itu. Anak kedua aku ini jauh lebih baik dari si sulung. Warga si sulung itu bukan cuma makan uang ganti rugi itu, tak sumbang uang buat aula. Tahu hidup enak di luar beli rumah mewah. Tidak tahu bersyukur. Mereka bukan manusia. Panjang umur mereka. Dasar orang paling pelit. Cuy, masih berani datang ke sini. Cuy, tak tahu malu. Stop. Siapa izinkan kalian masuk? Lau ini kuil keluarga Su. Kami juga dari keluarga Su. Kenapa kami dilarang masuk? Lucu sekali, orang macam kamu. Orang licik tak pantas jadi keturunan. Kamu? Iya. Kamu tidak lihat keluarga Shuliku dan anjing jangan masuk kamu. Hahaha. Shuyang, jangan cari masalah. Kuil ini bukan milik keluargamu. Kamu larang, kami dilarang. Kamu benar sekali. Kuil ini memang keluargaku yang bangun. Kalian tidak boleh masuk. Keluargaku yang biayai kuil ini. Kapan giliran keluargamu? Sepupu, sikap tak tahu malumu ini, apa kamu tiru sikap paman? Semua jasa mau kamu ambil. Yes, I sure. Semua tahu aku yang bayar kuil. Banyak warga sudah lihat. Kalian berani ngaku-ngaku di sini. Lau kamu salah dengar. Direktur Shu langsung bilang padaku, acara peresmian ini untuk hargai jasa keluarga. Kamu mimpi di siang bolong. Keturunan durhaka mana bisa dapat jasa? Leluhur pasti bangun karena ketawa. Ligo, jangan ngomong kosong lagi. Coba hubungi Direktur Shu biar jelas. Telepon saja. Maaf, nomor tujuan sedang mati. Coba telepon lagi nanti. Akhirnya ketahuan. Karena kita saudara kandung, aku tidak mau hitung. Cepat pergi dari sini. Kita tidak perlu masuk. Kebenaran akan terungkap. Hati nurani kita bersih. Ayah, ibu, ayo pergi. Jangan mau dihina di sini. Tunggu dulu. Raka, jangan bilang aku tidak kasih peluang. Ikut aturan leluhur, kamu cuma perlu lewat. Ujian berat ini biar bisa masuk sembahyang. Kalau kamu bisa lakuin, aku bakal kasih masuk. Apa ini sungguh? Pria sejati, sekali bicara tak bisa tarik. Tinggal lihat kamu mau masuk atau tidak. Baik. Ayah, jangan pergi. Kehormatan kita tak bisa direbut. Ini jadi bukti diri kita. Ligo, anak kita benar. Ayo kita pergi. Jangan mau kena hina di sini. Dulu, aku tidak dengar Xiao Gong. Percayalah, saudara itu baik untuk bu dan anak. Hidup susah selama ini. Aku salah pada kalian. Kali ini aku harus bela keluarga kita biar mereka semua lihat di atas tugu jasa itu ada namamu dan Xiao Gong. Cepat. Iya. Jalan. Ligo, Kenapa lama banget sih? Kamu kayak cewek. Habis kamu jalan, nanti anakmu juga jalan. Hahaha, cepat. Cepat, kamu tidak sumbang uang. Kamu masih lelet? Jalan cepat, jangan acting. Kamu masih pura-pura. Ayo cepat. Cuma keluarga Shu kamu tidak kasih uang speser. Rasain, cepat jalan. Cepat. Cepat. Hari ini kamu kena tidak nyumbang. Rasain itu. Hahaha, lihat tampang dia. Jalan cepat. Cepat. Aduh, tidak sangka kamu begini. Hahaha, cepat. Kaki kamu ngapain cepat? Cepat. Jangan banyak gerak. Injak kakinya. Injak kaki. Cepat-cepat. Ligo, Ayah. Ayah,
Ayah, Anakku, istriku, aku tidak bikin malu. Aku sudah lewat semua. Sekarang kami boleh masuk. Ayo. Ini Ketua Shu. Ini acara khusus keluarga kita. Susan, Xiao Gong. Hari ini aku buktiin kita pahlawan desa Shu ini. Buka mata kalian, lihat. Siapa yang sumbang uang? Berhenti kamu. Kenapa kamu sentuh tubuh? Chen Chen, mengapa kamu kesini? Ayah kamu mana? Hari ini aku wakil ayah, buka acara tugu. Acara belum mulai, mengapa berani sentuh tugu? Kalau rusak feng shui desa Shu, kamu bisa tanggung jawab? Chen Chen benar. Kakak aku ini datang hanya mau cari kacau. Dia juga bilang nama mereka bakal ukir di atas tugu ini. Hahaha, benar. Tugu ini hanya untuk orang yang berjasa? Keluarga kamu ini berjasa apa buat desa? Kenapa nama kalian harus ukir? Paman Xiaohua, Shu yang kalian tenang saja. Semua orang sudah paham jelas soal bangun kuil ini. Pasti keluarga kalian yang paling berjasa. Nama siapa yang harus di posisi teratas? Hanya keluarga kalian. Aduh, aku cuma sumbang sedikit uang saja. Bisa hormat pada leluhur. Itu kehormatan bagi kami. Adik kedua, kamu juga sumbang uang? Apa maksudmu itu, kuil ini? Paman Xiaohua yang pimpin sumbangan dana. Acara buka tugu ini untuk hargai jasa mereka. Silakan ulangi lagi. Siapa yang sumbang dana? Kamu semua salah paham. Kuil ini punya aku. Aku sumbang uang gusuran. Jika ragu coba, buka saja kain itu. Nak Shu, kamu itu kakak kandung aku. Aku sudah sabar sekali. Sekarang kamu malah begini. Di depan para leluhur, kamu masih mau bohong. Semua orang desa tahu. Kamu mau ambil uangnya. Ibu pun tidak kamu urus. Malah beli rumah baru, langsung pindah malam itu. Takut kami minta uang gusuran, ya? Paman, katanya paman sumbang uang. Mau tanya paman, beli rumah kota pakai apa? Rumah itu sangat mahal. Itu uang Xiaogong dari saham, tidak ada kaitannya. Hahaha. Kakak ipar, Xiaogong, belum lulus. Dapat modal dari mana? Dia bukan dewa saham. Cepat sekali cari uang. Bisa beli rumah itu. Menurut aku, keluarga ini suka bohong. Ibu saja tidak kamu urus. Mana mungkin sumbang uang. Simpan saja kata itu. Ibu hatu saja, San. Iya, benar. Warga Ligo ini makin tidak tahu malu. Pahala bangun kuil ini berani direbut. Apa tidak takut kualat? Keluarga aku sudah sumbang. Bekas saja kain itu. Ibu, kenapa ibu pukul Xiaogong? bukan cuma pukul dia, aku juga pukul kamu. Ibu sendiri kamu tipu. Kamu bawa uang gusuran. Beli rumah di kota. Ibu sendiri tidak kamu urus. Kenapa aku punya keturunan durhaka begini? Maaf. Ya Tuhan. Ibu, aku tidak bohong. Ganti rugiku buat bangun kuil ini. Diam. Jangan sebut aku ibu. Aku besarin anak durhaka kayak kalian. Aku kecewain para leluhur. Tuh, leluhurku. Lihat, ibu jadi marah begini. Warga kalian lebih baik pergi.
Keluar, cepat keluar. Keluar, cepat keluar sana. Keluar sekarang juga. Kalau peresmian prasasti belum selesai, kami sekeluarga tidak bakal pergi. Iya, benar. Pergi saja kalau kalian tidak mau. Jangan salahkan aku kalau kasar. Karena kamu tak tahu malu. Usir mereka bertiga sekarang juga. Kamu ngapain? Apa-apaan ini? Keluar cepat. Kayaknya belum dibuka. Kenapa usir kami? Kenapa? Karena peresmian hari ini buat hargain jasa orang. Orang serakah kayak kalian tidak pantas berdiri di sini. Oke, kita taruhan. Kalau ada nama kami di sana, semua harus minta maaf ke ayah. Tapi kalau tidak ada, kalian harus hilang dari sini. Dan jangan injak Will Shulak. Shugong, kamu berani. Xiaofeng, jangan. Tenang saja. Pria sejati pegang janji, takkan diubah. Hari ini, buat kamu kalah telak. Kak, lihat. Nama kita juga ada di prasasti. Haha. Ayah di alam baka pasti bakal senang. Hahaha. Sudah lihat, Kak, nama kamu di mana? Kalian sekarang harus tanya dari sini. Aku bilang, Shuling Wo, Shugong, warga mereka tidak boleh injak Will Shu. Satu langkah pun. Tunggu. Kain tutup sudah buka, kenapa tidak langsung buka semua? Kamu pikir kamu siapa? Pantas atur aku kerja? Ponakan, kamu tidak paham ini. Prasasti jasa ini urut berdasar besar jasa. Meski nama paling bawah, minimal sumbang 500. Tentu, puji satu persatu. Orang macam kalian, 500 pun tidak mau. Pelit sekali, berani dikuil. Bicara sembarang. Benar. Ambil uang gusur keluarga Su, tapi sangat pelit. Cui, punya banyak uang, tapi tidak mau bagi. Wibawa sulung keluarga Shu banding dengan Xiaofua jauh beda sekali. Acara belum juga selesai. Gimana kamu tahu kami Kata orang tua, kalau tidak buat salah, Tidak takut, hantu datang. Kalian larang bicara, pasti merasa bersalah. Apalagi itu. kalian Ibu, hati kita bersih, tidak usah buang suara. Iya, anak aku benar. Aku ulang sekali lagi. Nama keluarga kami, nomor 1 di tubuh, mau usir kami. Kalian tidak pantas. Lihat si Shugong ini, dia yakin sekali apa benar. Si sulung yang kasih uang, Hebat aktingnya. kamu harus jadi aktor. Sayang, kalau tidak, uang ganti rugi sudah kamu pakai untuk beli rumah di kota. Kau masih berani sombong di sini. Pura-pura jadi orang lain. Anak yang aku urus, anak kandung aku sendiri, sekarang dia abai ibu. Tidak peduli lagi. Mana mungkin dia ada nomor 1 di tubuh. Jika Bibi Shu bilang begitu, pasti benar. Benar. Benarkah kalian? Lihat saja terus. Tidak pernah lihat orang semuka tembok kamu. Shu Chen, putar lagi. Lihat apa lagi omong dia. Iya. Ternyata aku salah lihat. Yang di bawah 5.000. Semua sudah buka. Makin ke atas, nilai sumbangan makin tinggi. Kamu yakin? Aku harus lanjut buka. Lanjut. Anak ketiga, kamu bukannya kurang uang. Datang, pinjam uang dariku. Kenapa ada uang bangun kuil? Bangun balai leluhur ini, hal besar buat warisan. Biar harus jual segalanya, uang tetap harus ada. Keluarga kami memang tidak sebaik kalian, tetapi Huairan kami punya rasa bangga. Tidak seperti keluargamu. Dengan uang gusuran sendiri, masih mau untung gratisan. Orang sepertimu mau jadi kakak. Cui, maaf sayang, potong rambut baru. Jadi datang terlambat. Cantik sekali. Sama-sama Bibi, tetapi Bibi besar dan ketiga, kalau banding mereka, beda jauh sekali. Bibi besarmu ini penuh dengan pura-pura. Biasanya hanya tipu orang. Saat masalah penting begini, kalah dari Bibi ketiga. Pantas anak pertama sekarang jadi sangat durhaka. Hidup juga makin susah. Ternyata gara-gara jalan ini. Ibu buat apa? Kenapa bicara begitu pada Susan?
Yang, nanti saat cari istri, buka mata lebar-lebar. Jangan sampai cari wanita jahat seperti bibimu. Yang, kata nenekmu benar. Pilih istri tidak benar, rusak 3 keturunan. Paman besarmu adalah contoh nyata. Hahaha. Paman kamu itu contoh nyata. Hahaha. Kalian hina aku tidak apa? Shuzhen itu ipar kalian. Dia tidak pernah salah pada kalian. Tolong hormat dia. Hormat itu harus cari sendiri, bukan hasil minta-minta. Mau dengar kata manis? Bisa, tapi kamu pantas. Su Xiaohua, kamu berani pukul ayahku. Aku akan balas 2 kali. Jangan sok kalau tidak mampu. Siapa suruh serakah ambil jasa orang? Mau salah siapa? Anak ketiga, Shu benar. Orang serakah itu cuma uji diri sendiri. Biar tahu rasa. Ini jadi contoh buat kita. Biar sulit gua kapok curi jasa. Memang benar. Kalau nanti semua orang ikut begini, desa Shu kita bakal jadi kacau. Karena kita saudara kandung, hari ini asal kalian bertiga sujud minta maaf pada masalah curi jasa ini aku anggap selesai. Ayah. Aduh, Xiaohua. Xiaogong! Keponakan berani pukul paman. Lego, begini cara kamu ajar anak. Punya tekad besar. Punya harga diri. Anak aku jauh lebih hebat dari aku. Aku buat ini demi kalian. Bangun aula leluhur. Jasa besar itu. Kamu berani curi jasa. Tidak takut leluhur marah? Kamu mau kena anak kamu. Demi kita? Kamu mau apa? Aku ini nenek kandung kamu. Kamu mau pukul aku. Demi kita? Kamu bantu paman keras ayah. Kamu ayah sampai luka parah. Demi kita? Tidak percaya aula itu keluargaku yang bangun? Bahwa orang hina ayah itu. Demi kita, paman hina dan pukul ayah. Tapi kamu diam saja. Aku bela orang tua lawan buat melindungi diri. Kamu sebut durhaka. Ini maksud kamu. Demi kita. Lihat apa kamu? Bukan aku pukul ayah kamu. Sana cari paman kedua. Sudah kenyang makan, malah jadi anak emas. Itu sindir kamu. Kamu memang tidak pukul ayah, tapi baru saja terima uang. Lalu kamu hina ayah ibu. Apa bukan kamu? Kamu memang tak pukul ayahku, barusan terima uang dari ayahku. Kamu lalu hina orang tuaku. Itu bukan kamu? Xiaogong, aku ini bibi ketigamu. Bibi bilang, kamu cerdas dari kecil. Sudah lupa? Tidak tahu berterima kasih bermuka 2. Anak nakal. Kamu dan paman ketiga sangat cocok. Bayar pinjaman dari ayahku. Semua tanpa kurang sedikit pun. Kurang sedikit saja. Tinjuku tidak akan diam. Iya ya, kami bayar. Jangan kira kamu hebat karena kuat. Tak ada yang takut padamu. Semua orang lihat di sini. Biarpun kamu pukul aku mati, jasa ini tetap bukan milikmu. Benar, Xiaohua. Kami dukung kamu. Soal tidak tahu malu, paman kedua memang juara. Kalau ayahku punya muka 1/10 mukamu, dia tidak biar kamu tindas. Shugong ini sungguh parah. Iya benar. Banyak orang di sini. Dia berani pukul orang tua. Tidak tahu sikap di belakang. Iya benar. Antas Xiaohua diusir. Keluarga Ligua pergi. Kalau ada anak nakal begini, mana berani lapor pada leluhur. Kalian punya 2 mata, posisi sejajar, tidak adil menilai orang. Kalian punya 2 telinga, tapi dengar satu sisi. Kalian punya 1 mulut, tapi omongannya 2 sisi. Anak cucu yang cuma ikut dan tidak tahu benar salah, hanya memalukan leluhur. Bicaramu sangat keras. Kenapa di batu ini nama keluargamu tidak ada? Sekarang hanya yang berijazah terbesar. Nama di puncak belum muncul. Shugong, aku mau kamu sadar diri. Ambil jasa orang lain. Aturan keluarga Shu tidak main-main. Kalian bakal segera tahu apa yang kalian buat hari ini itu sangat bodoh. Hei, ayo kita taruhan. Lihat siapa nama di puncak, siapa dia sebenarnya. Apa taruhannya? Yang kalah minta maaf pada leluhur, hapus nama dari keluarga, usir dari desa Shu selamanya. Kamu berani terima. Terserah kamu mau apa hari ini, aku lawan sampai akhir. Iya.
Syugong? Sekarang mau bilang apa lagi? Sini, bawa keluarga Syugong, hapus nama dari silsilah. Usir dari desa Syu selamanya. Buka mata kamu lebar-lebar, lihat siapa di puncak batu. Sudah janji terima kekalahan. Karena keluarga kami nomor 1, kalian harus pegang janji. Nomor 1, ternyata benar keluarga Syugong. Apa kita sudah salah tuduh? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Pasti keluarga kamu curang. Di tugu itu. Benar. Pasti kamu pelakunya. Kamu bayar tukang ukir, tambah nama kalian. Kamu curi jasa Paman Xiaohua. Jangan asal bicara. Syugong cuma anak kecil. Mana mungkin dia bisa? Mana bisa dia ubah tugu? Bukan dia, pasti kamu. Sudah aku duga. Anjing gonggong tidak gigit. Kamu cuma pura-pura saja, ternyata punya niat buruk. Siapa yang kalah taruhan? Harus hapus nama dari silsilah dan usir dari desa Syu. Shu Liguo, kamu pelit dan juga jahat. Waktu nama kami tidak ada, kalian sebut ayah aku pelit. Sekarang kami sumbang paling banyak, tapi kalian tuduh kami curang. Sikap kalian ini apa tidak malu pada leluhur? Masih kecil sudah pintar bohong. Kamu juga bukan orang baik. Warga, dengan aku bicara, kakak aku makan uang ganti rugi. Dia mau balas dendam pada aku. Hari ini dia jahat pada aku. Besok kalian juga jadi korban. Orang sejahat dia ini, apa kita semua? Harus beri dia pelajaran. Ayo, ajar dia. Benar, beri dia pelajaran. Ajar dia. Beri dia pelajaran. Ajar dia. Benar, beri dia pelajaran. Berhenti. Iya. Ketua, Coba saja siapa berani sentuh dia. Ayah akhirnya datang. Dia suap tukang batu. Makanya panggil Xiaohua dan Yang suruh orang hajar dia. Bodoh tidak punya mata. Siapa kasih kamu nyali berani pada orang berjasa ini? Sangat tidak sopan. Betul. Kalau hari ini Li Guo dan Xiaogong tidak maaf, aku tidak anggap kamu anak. Paman Li Guo, Bibi Shuzhen, Syugong. Maaf, saudara Li Guo. Aku datang telat. Buat keluarga kamu susah. Sadar, salah, dan ubah diri. Masalahnya sudah jelas sekarang, bagus sekali. Ternyata kuil ini benar hasil sumbang si sulung. Benar, keluarga Li Guo sangat mulia. Demi bangun kuil ini, sumbang 10 juta penuh. Jasanya besar sekali. Punya anak cucu begini, bangga buat keluarga Shu. Terus bagaimana Xiaohua? Katanya batu jasa ini buat jasa dia saja. Xiaohua hanya menyumbang 50.000. Dia juga ada jasa, tapi uang segitu, curi jasa Li Guo. Dia mau serahkan. Nomor 2, pandai bisnis. Salahku terlalu percaya Shu-nya. Aku pikir kami teman lama. Dia tidak bakal bohong aku. Acara monumen ini penting, tapi kamu malah bikin kacau. Mana Shu Xiaohua dan lainnya? Itu, mereka ke sana. Betul. Paman sudah kasih jasa besar. Director Shu buat acara pujian ini untukmu. Belum selesai, mau pergi kemana? Cuma kanda aja. Paman ada kerjaan, pergi dulu. Diam di situ. Kalau ayah dan ibu aku ada di posisi kalian, apa kalian bakal lepas mereka? Apa maksud kamu? Maksud aku adalah, kalian boleh pergi, bayar dulu taruhan yang tadi itu. Orang hebat seperti Paman, pasti tidak bakal ingkar janji. Sultan, dia itu paman kandung kamu. Kamu suruh orang tua? I'm sorry, tapi kamu tidak takut kualat? Aku bukan kamu. Aku tidak bakal pulang aja. Tapi ayah dan ibu aku adalah orang tua kamu. Kakak dan ipar Paman, kamu harus minta maaf. Mereka maaf janji sudah ucap, tidak bisa tarik lagi. Silakan. Direktur Shu, bicaralah dengan baik. Kami masih berusaha. Yang masih sangat muda. Nama baik jangan hancur. Kalian sendiri yang salah. Ayah dan anak. Saat buat kacau di desa, apa sudah pikir bakal Li Guo itu orangnya jujur? Kamu tindas dia sampai dia. Dulu warga desa Shu jujur. Desa kalian buat semua kacau. Biar aku bantu bicara pun, tanya saja pada warga desa. Apa mereka mau? Nggak mau.
tentu saja tidak mau. Ternyata kamu yang paling jahat, kamu orang yang sangat kejam. Cuy, suka cari masalah. Rusak nama baik desa. Mereka harus bayar semua ini. Pergi dari sini. Usir mereka dari sini. Pergi. 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 Mulai hari ini, siapa yang hapus nama usir dari desa? Bukan lagi anak cucu Shu. Maya, ibu, aku sudah dewasa. Tenang saja. Ya, gak ada lagi yang tindas kalian. Pergi. 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 小我，tunggu sebentar. Ada apa lagi? Situasi sudah jadi begini, maaf. Aku malu tetap di sini. Boleh aku ikut ke kota? Aku bilang, Nenek, kamu sudah tua. Kenapa begitu lugu? Nenek sekarang sudah tua, tidak suka keluar rumah. Aku mau tanam bunga, rawat rumput saja cukup. Kamu belum paham. Kami cuma mau dapat uang ganti 10 juta, makanya cuma kasih janji. Kamu bilang di desa, mau bangun buat nenek rumah 5 lantai? Itu juga bohong? Jika kami tidak bohong, bagaimana kamu bantu ambil uang dan apa? Xiaohua, apa itu benar? Kata Yang. Kamu itu cuma nenek tanpa uang pensiun. Nenek tua dari desa. Kalau tidak ada untung, siapa mau urus kamu? Dan buang waktu. Terus masa tua ibu, kamu tidak peduli. Di rumah cuma ada aku dan Yang. Mana bisa urus orang? Jangan buat susah aku. Bisa tidak? Ayo Yang. Tunggu! Kakak kedua, ucapan itu, apa maksudnya? Kalian berdua tak bisa urus ibu. Kenapa cuma kita yang urus nenek? Wanita tua ini. Siapa yang urus? Aku tidak peduli. Asal jangan cari aku saja. Kamu. Tujuan? Kamu dan Huairen tidak mau urus ibu? Wanita tua ini benar-benar tidak sadar diri. Belum ngerti sampai sekarang. Apa kamu semua beban? Huairen, kamu juga begitu? Bicara, apa kamu? Bisul, kamu pilih istri atau pilih ibu? Ibu, lihat sendiri kalau aku ikut campur, tujuan bakal minta cerai. Aku tidak seperti kakakku. Mereka hebat cari uang. Mencari istri dan berkeluarga itu sulit bagiku. Ibu, tolong kasihan aku. Selama ini, biaya hidup bulananmu, kakak yang kasih semua. Cuma keluarga kakak yang benar sayang kamu. Ibu tinggal sama kakak saja. Ikut sama kakak. Kakak Liguo, jangan lihat terus. Acara puji mau mulai. Ayo jalan. Keluarga kawan Suligo, bangun balai leluhur desa Shu. Sudah beri desa besar. Aku wakil desa Shu. Terima kasih kalian. Keluarga Paman Ligo sangat berjasa bisa buka halaman baru silsilah. Betul. Biar anak cucu kita ingat jasa keluarga Ligo. Setuju. Aku juga setuju. Karena semua terima kasih. Hari ini kita beri keluarga Ligo font silsilah mereka. Iya. Saudara Ligo, mari tulis nama keluarga kamu. Aku tidak sangka dapat berkat begini. Ibu tenang saja. Hidup enak kita masih lama. Anak benar. Jalan kita masih panjang.
Lego, ibu tahu ibu salah. Aku tidak harus percaya mereka. Ibu sudah tuduh kamu. Apa aku boleh tinggal sama kalian? Lego, Ibu tenang saja. Aku yakin ayah tidak akan kasih orang lain ganggu ibu lagi. Ibu tenang saja, aku tahu harus apa. Lego, selama bertahun-tahun ini, ibu sudah salah sangka. Aku kasih hati, tapi balas begini. Ibu mau pukul atau maki aku? Boleh, tapi jangan ganggu Xiaogong dan Xiuzhen. Lego, ibu tenang saja. Ibu tidak akan begitu lagi. Ibu tetap ibu kandungku. Walau ibu pilih kasih, ibu sudah asuh aku. Tenang bu, uang saku untuk ibu pasti aku beri penuh. Tapi kalau mau kumpul dan tinggal bareng, lupa saja. Maksud kamu, ibu tidak boleh tinggal bareng? Kalau dulu aku pasti senang sekali, tapi kali ini aku sudah sadar. Sifat asli saudara aku, bahkan ibu juga. Aku lihat semua. Kenapa nasib jadi begini? Ayah, ibu, aku lapar. Ayo makan enak di kota. Nak, jangan boros uang. Ibu masak di rumah aja. Mumpung suasana lagi enak, jangan pelit makan di luar sekali-sekali. Iya, sekali ini saja. Terima kasih ayah, ibu. Ayo pergi makan enak